Ini saya mohon maaf. Jadi ini mengenai cerita mengenai sikada ya. Sikada itu tonggeret ya. Yang outbreak di Amerika Serikat pada bulan Juni 2021. Jadi pada saat kuliah mengenai sikada itu sekitar bulan Maret atau April ya. Itu belum ada outbreak. Nah, sini pada bulan Juni saat seperti sekarang ini, Mei Juni itu baru ada outbreak, sehingga info ini dipasang di kuliah ini. Mestinya saya pindahkan, karena ini udah kejadian tahun lalu, ini saya pindahkan ke PowerPoint tentang sikada ya. Jadi, tapi ini mungkin Anda silakan baca saja. Jadi yang terjadi setiap 17 tahun. Mungkin juga Anda sudah lihat videonya mengenai 17 years sikada atau Magic Cicada Septendecim itu yang orang mulai mencatat keberadaannya itu sejak late spring. Jadi late spring itu sekitar bulan Mei ya, bulan Mei tahun 1634. Jadi sejak tahun ini orang mencatat setiap 17 tahun itu mereka muncul outbreak dan ada di mana-mana, dan dicatat itu generasi apa itu yang, jadi setiap ini mulai dihitung awalnya tahun 1634 ini, kemudian 17 tahun setelah itu generasi 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi mungkin ada silakan dibaca. Ini uniknya itu hanya muncul di Amerika Serikat di sekitar Washington DC, Maryland. Jadi mungkin kalau Anda melihat peta Amerika Serikat itu di sekitar Northeast ya, di sekitar Northeast di USA. Kemudian ini kira-kira pada saat terjadinya outbreak ini yang nempel di muka orang, dan ini banyak pemandangan-pemandangan yang pada saat 2021 ini ya. Itu sekedar selingan saja. Kita lanjut neuroptera. Neuroptera atau bahasa umumnya lacewing atau di Indonesia undur-undur ya. Jadi neuroptera yang paling dikenal oleh orang Indonesia adalah undur-undur, walaupun tidak semua neuroptera itu undur-undur. Undur-undur itu hanya satu famili dari neuroptera, yaitu famili Myrmeleontidae, atau yang dalam bahasa Inggrisnya disebut ant lion. Ini salah satu imago neuroptera. Ini tidak tergolong ke dalam kategori undur-undur. Ini bahasa Inggrisnya lacewing, tapi bahasa Indonesianya nggak ada. Jadi ini green lacewing karena memang dia tubuhnya berwarna hijau ya. Dan di sini dikatakan rinci atau delicate, jadi tubuhnya lunak saja seperti kita memegang apit ataupun tadi itu Sirtorinus lividipedis itu juga tubuhnya rinci miride itu ya. Jadi seperti kulit tipis. Tadi kalau kita bandingkan dengan kumbang itu kan keras tebal gitu. Kalau ini tipis ya. Makanya disebut sebagai rinci atau delicate, tekstur lunak dengan rentang sayap antara 5 sampai 15 cm dan panjang tubuh sampai 5 cm untuk green lacewing. Tapi nanti kalau undur-undur Myrmeleontidae itu ada sampai 15 cm panjang imagonya. Tubuh memanjang bertekstur lunak, sayap 2 pasang berbentuk membran dengan ukuran yang sama antara sayap depan dan sayap belakang. Venasi sayap kompleks. Jadi venasi yang kompleks ini menyebabkan dia namanya neuroptera. Jadi neuro itu adalah urat atau urat saraf itu, dan ptera adalah sayap. Jadi jaringan-jaringannya itu memang banyak sekali. Dengan venasi utama yang menggarpu ke arah ujungnya. Dia menggarpu itu bercabang ke arah ujungnya. Posisi saya pada saat istirahat berbentuk seperti atap rumah, diletakkan dalam posisi seperti begini. Kemudian alat mulut menggigit mengunyah, mata fases relatif besar, antena tujuan panjang, dan pada beberapa spesies ujungnya menggada, seperti misalnya pada undur-undur itu. Undur-undur itu imagonya berbentuk seperti capung, tapi ada bedanya dengan capung. Jadi kita lihat. Ini telur, ada variasi bentuk. Ini salah satunya menjadi Cryptopidae. Ini telur mempunyai tangkai, jadi diletakkan di permukaan tanaman dalam bentuk seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat di gambar kiri atas ini ada koloni kutu daunnya. Ini kuning-kuning ini, ya. Ini apit ya. Koloni kutu daunnya, jadi si induknya itu bertelur di dekat makanannya. Jadi nanti kalau si telurnya menetas, maka si larva langsung mendapatkan makanan yang cukup karena dia adalah predator pada apit, predator pada kutu daun ini. Ini kita adanya tangan diperlukan untuk menjauhkan telur dari jangkauan predatornya. Kira-kira begitu
alasannya. Kemudian, nah ini perkembangannya dari telur ke ini pupa. Ini pupa yang berubah menjadi imago. Oh bukan, maaf. Ini telur yang menetas ya. Jadi perkembangan telur yang menetas ini dari larva. Kemudian nah ini variasi bentuk larva. Ini yang undur-undur yang kiri atas ini. Ini undur-undur. Yang mungkin kalau anak-anak desa ataupun Anda yang tinggal di pinggiran kota, ada taman terbuka di bawah atap yang kalau hujan tidak kena air hujan itu biasanya tanahnya menjadi gembur dan biasanya banyak undur-undur. Ini bentuknya seperti ini, kiri atas. Kalau tiga yang lainnya ini bukan undur-undur, tapi memang Neuroptera juga. Ini rata-rata predator pada kutu daun atau pada serangga-serangga kecil lainnya. Yang kanan atas kalau kita perhatikan nanti mirip dengan larva Coccinellidae pada Ordocoleoptera. Nanti di belakang kita bahas ke Ordocoleoptera. Kemudian ini pupa. Pupa tadi ada yang berkokon, yang kokonnya ada terdiri benang sutra seperti ini. Ini bentuk pupanya, jadi pupanya itu ekserata, tapi ada di dalam kokon. Kemudian ini tadi kata Neuroptera, ini sudah dibahas. Neuroptera merupakan kelompok tertua dari serangga-serangga Endopterygota. Endopterygota itu yang holometabola ya, jadi sayapnya terbentuk di dalam pada saat masih pradewasa. Berdasarkan yang ditemukan juga kami ketahui ada sejak Permian period, jadi Endopteriasi early Jurassic kira-kira. Jadi termasuk serangga-serangga purba juga si Neuroptera ini sama dengan kecoak. Ini alat mulut mengunyah, larva mengisap, modifikasi mandibel dan maksila. Jadi larva ada yang mengisap dan mengunyah. Antena imago panjang dan filiform, antena larva pendek. Semua Neuroptera larva dan telur bersirkulator penting sebagai agen sayati. Pengembangan holometabola. Itu sudah Anda sudah tahu, mungkin tidak perlu penjelasan lebih kecuali Anda yang bertanya. Habitat dan perilaku Neuroptera ditemukan di hampir semua, ini salah ketik ya, di hampir semua tipe habitat. Hidup secara arboreal di semak-semak dan buah-buah. Jadi saya pernah menjelaskan ada istilah arboreal, ada istilah terestrial, ada istilah aerial. Jadi kalau aerial terbang ya, kalau terestrial di tanah, tapi kalau arboreal itu menempel hidup di semak-semak di pohon-pohon. Jadi di tajuknya. Banyak spesies yang tertarik cahaya lampu di malam hari, misalnya Chrysophidae yang ini. Memang kadang-kadang dia tertarik di lampu perangkat. Dan akan mengeluarkan bau menyengat kalau diganggu. Tapi bukan bau busuk seperti ketik tadi, ini baunya lain lagi. Kemudian Neuroptera berperan sebagai predator pada berbagai jenis kutu tanaman, salah satunya adalah woolly aphid, dan beberapa spesies ini berkamuflase seperti yang tadi digambarkan di bawah. Jadi antara woolly aphid itu salah satu jenis aphid yang mengeluarkan jonjot lilin. Jadi tubuhnya tertutup oleh lilin, dan si larva Neuroptera ini juga tubuhnya tertutup oleh lilin. Jadi kalau dia masuk ke dalam koloni itu tidak bisa dikenali oleh si woolly aphid. Jadi dia dengan leluasa akan memangsa aphid yang ada di sini. Ini ke variasi antena pada Neuroptera. Antena imago relatif panjang dan larva pendek. Kiri ini. Nah ini mandibelnya ya. Ini antenanya pendek sekali. Kalau imago antenanya panjang. Saya belum pasang sama ukuran dan venasinya, posisi saya pada istilah seperti sudah disampaikan tadi. Kemudian ini di sini ada tulisan antena club itu menggada artinya ya. As long as head and thorax, jadi menggada biasanya umumnya sepanjang gabungan kepala dan thorax. Nah ini undur-undur. Jadi kalau Anda melihat mungkin di kebun-kebun ya ada saung, ada gubuk-gubuk di bawahnya itu, kalau gubuk dibikin panggung gitu ya, biasanya tanah di bawahnya tidak pernah kena hujan gitu, dan itu kadang-kadang dihuni oleh undur-undur. Ataupun juga bagi yang tinggal di pinggiran kota di rumah panggung, ada di bawahnya itu tanah kering gitu, itu biasanya ada undur-undurnya itu.
Dan ini bikin lubang-lubang ini kalau kita dibuat diagram seperti ini, jadi dia akan menjaga di bawah sini dan sasarannya adalah semut yang berjalan di permukaan tanah dan akan tergelincir dan langsung ditangkap oleh si larva ini. Jadi perkembangannya holometabola, ini larva, ini pupa dan ini. Nah ini makanya mirip dengan capung. Mirip dengan capung, tapi capung itu antenanya pendek sekali, hanya seperti benang pendek aja. Tapi ini panjang dan menggadang. Panjang dan menggadang. Kemudian telur umumnya oval, memanjang, peletakan telur sesuai dengan habitat larva di tanah di tangkai daun atau di air. Ini masih bicara mengenai umum Eroptera ya. Tadi ada yang telur bertangkai dan segala macam. Jadi misalnya Cryptopidae ini telur bertangkai ini yang di gambar yang diulang lagi. Yang di kiri atas ini Myrmeleon ini Eroptera yang lain. Lalu berikut Campodeiform, mungkin ingat tipe-tipe larva, ada Erlisiform, ada Scaraform, ada Vermiform, ada Campodeiform. Campodeiform ini memanjang, jadi seperti ini. Ini sedang memangsa larva Lepidoptera ya, sedang memangsa bulu. Memanjang, tungkai agak panjang dan digunakan untuk berjalan atau ambulatorial. Larva memangsa berbagai jenis serangga, dan ini larva famili Cryptopidae yang memangsa larva Lepidoptera di kutu daun. Ini dua-duanya famili Cryptopidae berasal larva. Ini famili Hemerobiidae, ini memangsa kutu daun. Jadi bedanya si Cryptopidae ini agak-agak lebih lebar tubuhnya dibandingkan dengan Hemerobiidae. Hemerobiidae ini yang lebih mirip dengan larva Coccinellinae nanti, tapi beda di kepalanya sih. Ini famili Myrmeleontidae yang memangsa semut, ataupun juga serangga-serangga lain yang berjalan di permukaan tanah dan tergelincir masuk ke dalam jebakannya. Pupa berkokon, jadi dasar dengan kokon yang terbuat dari sementara, tanah atau materi lain. Jadi kalau yang undur-undur jelas pupanya terbuat dari partikel-partikel tanah yang dijalin dengan substrat. Pupanya hexarata, jadi si bakal sayap, bakal antena bakal tidak menempel pada tubuhnya, dan pupa dalam kokon dalam posisi melingkar. Famili yang sering dijumpai Cryptopidae, yaitu green lacing. Jadi bahasa Indonesia, jadi ini larvanya tadi lebih lebar dan lebih berwarna gelap dibandingkan Hemerobiidae, tapi sama-sama predator pada afid atau kutu daun. Ini Cryptopidae yang tadi sudah disampaikan juga di depan. Ini telur larva, pupanya tadi yang di slide sebelumnya, dan ini apa yang ditulis di sini ini sudah dijelaskan di sebelumnya dan jadi tidak akan saya jelaskan lagi, tapi silakan dibaca dan didalami. Kemudian ini larva Cryptopidae sering menyamar. Ini misalnya yang pada gambar tengah atas ini menyamar. Jadi Anda mungkin tahu bahwa di batang-batang pohon itu ada yang namanya lichen. Lichen itu antara simbiosis antara jamur dan jantan, itu warnanya seperti ini. Jadi kalau ya ada di ranting-ranting pohon atau ini tidak langsung dikenal sebagai serangga, tapi mungkin kita lihat. Jadi ini bentuk-bentuk penyamaran, jadi kamuflase atau mimikri yang dilakukan oleh si serangga ini supaya tidak diketahui oleh musuhnya. Larva famili Cryptopidae sering menyamar agar tidak dikenali baik oleh mangsanya maupun oleh predatornya dengan cara membawa benda-benda kecil di sekitarnya atau bangkai mangsanya untuk menutupi bagian dorsal tubuhnya. Kira-kira begini pemimikrinya. Nah ini undur-undur Myrmeleontidae, dan ini ada yang sampai 80 mm ini di Indonesia, tapi di negara lain ada yang sampai 15 cm, berarti 150 mm panjang. Ini abdomennya yang panjang ke belakang. Ini antenanya gada, sayapnya beda dengan capung. Dan matanya memang mirip, tapi kalau capung memang lebih besar matanya. Bentuk gada sering melengkung, pada mirip dengan stick untuk bermain hoki. Sayap transparan bercak lengkap yang bersifat nokturnal dan kreatif. Dan kadang-kadang
kalau kita pasang lampu perangkap atau kalau sedang camping, pasang lampu itu kadang-kadang ada juga si imago Marbella ini yang datang ke lampu. Jadi undur-undur atau yang lain yang tadi ini larvanya. Jadi ini imago undur-undur yang ini larvanya seperti ini. Kemudian, nah ini siklus undur-undur ini tanah-tanah yang didiami oleh larva. Larvanya di dalam rumah sana menanti mangsa yang tergelincir. Kemudian Ascalaphidae ini bentuk ini lebih mirip capung sayapnya di Ascalaphidae ini. Tapi memang lebih lebar dari sayap capung. Jadi bentuk tubuhnya terlihat kombinasi antara capung dan kupu-kupu, ukuran tubuh medium sampai besar. Jadi juga beberapa sentimeter ya, sampai 5 sentimeteran. Ujung ajarnya berbentuk gada, mata besar dan tampak seperti melonjak keluar pada saat istirahat, menyamar dalam seperti bentuk ranting. Ini larvanya seperti ini. Ini sekali ini larvanya. Ada di tengah-tengah koloni kutu yang jadi mangsanya. Itu Neuroptera, selanjutnya kita masuk ke Coleoptera. Ini ordo terbesar, spesiesnya paling banyak di antara spesies serangga. Mungkin di kuliah pertama waktu Pak Pur dulu pernah menyampaikan mengenai keanekaragaman spesies serangga ini. Di situ mungkin sekitar 60% spesies serangga itu adalah Coleoptera. Ada yang sapropa, pemakaman organik, ada yang predator. Sebordo ada 4, diantaranya Adepaga dan Polyphaga. Ini yang paling yang ada sampai saat ini, Adepaga dan Polyphaga. Ya. Kemudian saya pasang, saya depannya disebut elitron, jadi mengeras seperti seludang namanya elitron. Saya depan kiri dan kanan bertemu dalam bentuk garis lurus, dan ini tipikalnya ya, jadi sama seperti tadi kepik itu ada mesoscutellumnya berbentuk segitiga, tapi kalau misalnya pada Decatomidae itu mesoscutellumnya besar dan berbentuk seperti perisai begini. Tapi kalau ini kalau kumang rata-rata mesoscutellumnya berbentuk segitiga. Jadi ini pronotum, ini mesoscutellum, ini elytranya. Jadi bagian toraks yang terlihat dari atas adalah pronotum, kemudian scutellum. Scutellum ini pada bagian mesonya saja, mesoscutellum. Sementara itu toraks yang ketiga itu tidak kelihatan, tertutup oleh sayap. Ini perkembangannya oleh metabola larva pupa imago. Ini pada famili Coccinellidae yang menjadi pemakan tumbuhan atau fitofag. Antena bervariasi, mulai dari filiform menggada seperti ini, kemudian bersiku seperti ini, kemudian ini pectinet, ini seperti sisir, dan ini lamelet. Lamelet ini kalau dilihat dari gambarnya seperti gada biasa, tapi di gadanya ada lapisan-lapisan, dan lapisan-lapisan itu bisa bergerak. Itu yang namanya tipe lamelet. Silakan didalami. Mungkin kalau ada videonya mengenai antena tipe lamelet ini, dia bisa bergerak ya, di lapisan-lapisan itu. Ini istilah club ini adalah gada ya, 3-5 ruas gada. Gadanya 3-5 ruas. Kemudian ini tipe larva bervariasi. Ini Apodoscarabiform, ini Campodeiform, ini Campodeiform juga, ini Scarabiform, ini Campodeiform juga, ini Campodeiform juga. Ada 4 subordo, tapi yang umum, yang sering kita jumpai sekarang adalah Adepaga dan Polyphaga. Sementara yang dua, Arcostemata dan Mixopodia ini merupakan serangga lantai, jarang sekali. Kemudian, nah ini perbedaannya. Adepaga sama Polyphaga. Jadi ini Coxa tunggal belakang memotong sternit. Nah, istilah sternit itu jangan lupa dari kuliah pertama ya mengenai morfologi serangga. Jadi bagian ventral, lempengan ventral itu namanya sternum ya. Sternum. Jadi ini makanya di sini namanya V2, V3 ini ventral 2, ventral 3, ventral 4. Jadi lempengan ventral atau sclera di bagian ventral abdomen. Jadi yang
ruas pertamanya. Jadi V1 itu tertutup oleh koksa. Sementara yang di Polyphaga V1-nya ini tidak ditulis ya, tapi di sini V1 ini itu tidak tertutup oleh koksa. Jadi itu bedanya Adiphaga dan Polyphaga, dan rata-rata yang Adiphaga ini kumbang predator, yang Polyphaga rata-rata kumbang pitofag. Famili yang sering jumpai famili Carabidae. Nah ini Carabidae ini masuk ke subordo Adiphaga. Carabidae ini kumbang tanah. Jadi kadang-kadang mengeluarkan semacam sebagai kumbang pengebom gitu. Kalau kita ganggu ada keluar seperti asap dari ujung agamnya dan bersuara seperti itu. Itu famili Carabidae. Ini kumbang tanah. Dia predator. Nah ini yang tadi diceritakan bombardier beetle ya. Macam-macam pertahanan pada Carabidae sebenarnya sering menyemprotkan bahan kimia seperti asam organik, aldehid, keton, quinon, tergantung spesiesnya, untuk bertahan dari serangan musuh alami. Bahan kimia tersebut diproduksi di Pygidia gland, ini ada di bagian belakang. Ada di bagian belakang abdomen atau di belakang. Famili disebut sebagai bombardier beetle. Ini mekanismenya seperti ini. Nanti silakan Anda dalami. Kalau yang penasaran silakan browsing juga. Mungkin juga ada orang yang bikin video mengenai ini. Ini yang kalau kita ganggu ya, dia menyemburkan yang tadi bahan kimia tadi. Kalau dapat gangguan, maka imago serangga famili Carabidae menyebabkan bahan kimia pertahanan terhadap pengganggunya. Ini seperti kira-kira seperti ini. Kemudian Scarabaeidae ini famili yang paling besar anggotanya, paling banyak spesies. Ini yang umum penampakannya adalah seperti ini. Tapi nanti ada berbagai variasi, termasuk kumbang badak yang ada culanya itu termasuk famili Scarabaeidae juga. Ini misalnya kumbang badak ini yang menjadi nama penting pada kelapa di Indonesia. Namanya Rhinoceros atau Rictus rhinoceros, jadi kumbang badak ya. Ini larvanya, ini kepompongnya, ini imagonya. Jadi yang menyerang merusak kelapa adalah imagonya. Jadi pada saat daun kelapa masih menggulung berbentuk janur itu, dilubangi bagian tengahnya atau bagian pangkalnya oleh si imago ini. Dilubangi dan imago ini masuk ke dalam memakan janur itu. Makanya kalau daun kelapanya sudah berkembang dan membuka, itu tampak gejalanya seperti guntingan-guntingan ini. Padahal ini dirusaknya pada saat dia masih berbentuk janur ada di dalam gulungan itu. Sementara larvanya itu di tanah pada bahan-bahan organik di sekitar pertanaman kelapa, terutama kalau di situ ada penggergajian kayu dan banyak serbu gergajian yang tumpuk. Di situ itu biasanya banyak varietasnya. Larva dan pupa ada di situ, telur juga ada di situ. Jadi setelah jadi imago, baru dia terbang ke pohon kelapa, masuk ke dalam kelapa muda ini. Ini juga Scarabaeidae, namanya dung beetle. Nah ini kalau ini ada videonya, silakan di browsing. Ada videonya menarik bahwa dia mengumpulkan atau membuat bola-bola dari kotoran hewan. Bisa dari sapi, bisa dari kotoran ayam. Dan ini untuk dia nanti bertelur di permukaan bola yang dia buat itu, kemudian larvanya berkembang di dalam memakan kotoran hewan. Jadi si larvanya itu adalah saprofag ya, pemakan bahan makanan sisa. Dan ini biasanya didorong-dorong, dikumpulkan di satu tempat, baru dia bertelur di situ. Ya ini Coccinellidae, kumbang kubah atau ladybug. Nah ini larvanya tadi saya katakan mirip dengan larva famili Hemerobidae tadi itu. Jadi ini Campodipum juga, tapi berbeda di sini. Kalau dari Hemerobidae itu si pronotumnya itu ada lancip langsung, kembangnya masih berbentuk lebar. Ini predator pada aphid yang paling umum ya. Di mana ada koloni aphid pasti biasanya ada Coccinellidae predator. Ini siklusnya, tapi ini yang pitofag ya. Ini pitofag ya. Jadi memang bentuknya mirip. Jadi kalau kita lihat ini yang predator, itu elytranya mengkilat ya. Mengkilat berwarna cerah, sementara yang juga larvanya bertungkai panjang, bisa berjalan, bisa berlari. Kalau yang pitofag
itu imagonya kusam ya, jadi tidak mengkilat dan larvanya bertungkai pendek, jadi jalannya pelan sekali. Itu bedanya larva dengan apa bedanya Coccinellidea predator dan Coccinellidea pittopa. Ini perbedaan larva, jadi ini tunganya panjang, bisa berlari, bisa berjalan cepat. Kalau ini jalannya pelan. Sekarang ini kumbang penggerek kayu. Kumbang penggerek kayu. Dan jarang sekali memang menjadi hama pada tanaman, tapi ada salah satu hama penting pada tanaman pala ya. Jadi pernah outbreak di Aceh ataupun tempat-tempat yang banyak tanaman palanya, yaitu namanya Bathyscera hector, itu si nama spesiesnya. Ini kira-kira sebelumnya seperti ini. Larva di dalam kayu memakan kayu, kemudian ini pupanya juga dalam kayu. Tapi sebelum berkembang, dia membuat lubang dekat kayu atau membuat lapisan itu ditekan sehingga pada saat jadi imago dia bisa langsung keluar. Larvanya memakan daun-daun pada tanaman yang diserang oleh larva. Imagonya memakan daun pada tanaman yang diserang oleh larvanya. Ini penampakan dari ceramicida, jadi pakai sunglassesnya, tampak seperti orang pakai sunglasses besar kali ya. Ini yang namanya Bathyscera hector, yang larvanya besar dan ini yang jadi hama pada berbagai jenis tanaman pohon-pohonan. Jadi umumnya memang banyak masalah di tanaman kehutanan yang ditanam secara monokultur. Jadi kalau di hutan alam itu biasanya tidak pernah outbreak, tapi kalau di hutan monokultur seperti hutan tanaman industri di mana satu hamparan hutan itu jenis tanamannya sama, itu yang biasanya jadi sasaran serangan dari famili-famili ceramicida. Jadi salah satunya adalah yang namanya boktor. Jadi kalau orang kehutanan pasti namanya boktor, itu ceramicida dari spesies Cistrocera festival. Itu yang menjadi hama utama pada sengon. Jadi kalau tanaman sengon ditanam secara monokultur itu banyak si ceramicida tadi yang dari Cistrocera festival, itu yang membuat kayu-kayu itu berlubang-lubang dan rusak. Chrysomelidae juga famili besar yang tadinya banyak famili-famili lain yang sekarang digabungkan menjadi Chrysomelidae. Jadi umumnya disebut sebagai kumbang karena rata-rata memakan daun, baik larva maupun imago. Tetapi ada juga yang larvanya hidup di tanah, memakan akar. Jadi kalau secara biologi larva di tanah memakan bahan organik, ini larva di tanah memakan akar. Jadi imagonya di atas memakan daun, larvanya di bawah memakan akar. Ada yang seperti itu dari famili Chrysomelidae. Ini bentuk keragaman ya, variasinya. Ini mulai dari yang rata-rata memang bulat lonjong begini, tapi ini ada variasi di tengah. Ini yang gambar bawah tengah ini memang mirip dengan ceramicida, itu ini Chrysomelidae. Nah ini yang tadinya famili Caccididae, jadi kumbang emas-emasan ya, gitu pada kangkung liar ya, bukan kangkung liar, kangkung gulma itu loh yang banyak di sawah-sawah berbentuk seperti pohon, ataupun juga pada ubi jalar. Ini biasanya di situ. Tadinya famili Caccididae sekarang dimasukkan ke dalam subfamili dari Chrysomelidae, jadi sebagai subfamili Caccididae saja. Ini larvanya, ini berkepompong, dan ini imagonya. Ini juga Hispidae yang sekarang juga dimasukkan ke dalam Chrysomelidae. Hispidae atau ini yang gambar kiri bawah, yang gambar bawah. Ini hama penting pada kelapa, pada janur, namanya Brontispa. Jadi sekarang mungkin tidak lagi banyak laporan mengenai Brontispa ini merusak janur tanaman kelapa. Jadi bedanya pada saat daun kelapa keluar, bedanya antara yang Oryctes sama yang ini. Jadi kalau Oryctes tadi seperti tergunting, kalau ini janur itu seperti karatan berwarna coklat gitu, karena mesofilnya sudah dimakan sama dia dan janurnya mati, si lembaran daunnya mati. Kalau yang atas ini Hispa, ini banyak pada area atau ekosistem sawah, kan belum tentu dia menjadi hama pada tanaman padi, dan biasanya dia ada pada gulma-gulma. Mungkin yang paling sering Anda jumpai nanti kalau jalan ke sawah ya, itu yang warnanya biru metalik.
biru metalik, dan ini banyak duri-durinya di sini di apa elektroniknya. Curculionidae, ini kumbang moncong. Ini larvanya yang berbentuk apodus scarabaeum. Ini variasi saja. Kita tidak punya yang ini, moncongnya panjang sekali. Jadi alat mulut itu ada di ujung moncong ini, jadi menggigit, mengunyah. Tetapi karena ada di ujung moncong, berarti mandibel maxilan itu ukurannya kecil sekali, karena dia berfungsi jadi untuk membuat melubangi ini, makan, melubangi atau pembukaan tanaman. Ini yang moncongnya agak banyak. Ini banyak pada tanaman anggur ini. Ini yang ekstrim juga di New Zealand, namanya giraffe weevil. Jadi moncongnya panjang sekali, jadi seperti kalau berdiri seperti jerapah, gitu. Makanya disebutnya giraffe weevil. Nah, weevil itu istilah untuk kumbang moncong. Jadi kalau secara umum kumbang itu namanya beetle ya. Tapi kalau kumbang moncong ada nama lagi, namanya weevil. Jadi weevil adalah bagian dari beetle. Ini larva kumbang sagu. Ini siklus kumbang sagu, larva pupa dan imago. Ini banyak di daerah-daerah yang ada tanaman sagunya. Di rawa-rawa, kalau Indonesia Barat itu di Riau, itu banyak pohon sagu di rawa-rawa di Provinsi Riau. Kemudian juga sebenarnya di Jawa juga ada, cuma tidak begitu banyak dibandingkan dengan misalnya di Maluku, atau di Maluku Utara, ataupun di Papua ya, atau di Papua yang banyak makan sagunya. Dan dulunya memang penduduk asli situ itu memang menu utamanya, sumber karbohidrat utamanya adalah sagu ya. Tapi setelah banyaknya pedagang beras masuk, jadi mereka mengganti menu. Tapi secara bersama mereka masih menggunakan sagu. Jadi mungkin kalau yang dari Indonesia Timur ataupun yang pernah ke Indonesia Timur, kalau pernah dengan nama makanan namanya papeda, nah itu papeda itu terbuat dari sagu itu ya. Ini masih gambaran mengenai siklus. Ini kepompongnya. Kepompongnya dibuat dari apa itu, serat-serat dari batang sagu itu. Ini proses pembuatan sagu oleh masyarakat di Papua. Jadi pohon ditebang, kemudian diambil isinya. Jadi bagian pohon sagu atau metroxylon sagu itu, atau yang mungkin di Jawa Barat disebutnya kirai ya. Dia bukan aren ya. Kalau aren kan batangnya keras, dibikin sagu juga. Cuma sagunya memang lebih baik mungkin ya daripada sagu kirai. Kalau sagu kirai ini yang keras cuma kulit batangnya, dalamnya itu isinya itu apa itu karbohidrat ya, atau pati ya. Itu yang diambil di pakai alat seperti ini, ada di warna seperti ini, dicuci, kemudian disaring seperti jadi menjadi sagu gitu. Dan ini perkembangan dari si larva kumbang sagu ini. Dan ini selingan saja. Sate larva kumbang sagu ini sudah pernah populer di Papua Barat. Jadi kalau memang yang suka dengan kuliner ekstrim, boleh coba. Ini katanya rasanya gurih, tapi saya belum pernah coba makan. Katanya rasanya gurih, tapi mungkin kalau yang alergi dengan protein serangga mungkin jangan coba. Jadi kalau Anda alergi dengan makan udang, makan kepiting, itu kemungkinan juga bisa alergi dengan protein serangga. Jadi karena memang mereka dalam satu film arthropoda ya. Nah, makanya proteinnya mungkin agak mirip gitu. Ini sate larva kumbang sagu ini kayaknya nggak kebayang ya. Kalau dimasukkan ke dalam mie instan ya, sebagai instan dan dimakan ya. Nggak tahu ini benar apa enggak. Ini ilustrasi gambar yang dapat dari kawasan timur Indonesia. Ya itu materi hari ini. Kalau ada yang ditanyakan, yang disampaikan silakan, atau ada pengalaman mengenai Neuroptera, mengenai Coleoptera. Apakah selamanya Anda sudah tahu bahwa Neuroptera itu tidak hanya undur-undur gitu. Ataupun mungkin jangan-jangan ada yang belum pernah melihat undur-undur ya. Terutama di daerah metropolitan, tinggal di apartemen di atas, nggak akan ketemu undur-undur. Ada nggak? Silakan, ada yang disampaikan, ditanyakan, di-share.
Nggak ada? Tapi masih bangun kan? Are you still awake? Dari Zulfa, silakan. Iya Bapak, saya baru tahu juga kalau misalkan undur-undur yang sering saya lihat itu bukan fase dewasanya Pak. Jadi saya belum tahu kalau sebenarnya di undur-undur itu punya saya gitu. Iya, yang Anda lihat itu berarti larvanya, karena memang kalau dewasanya itu umumnya pergi dari habitat larva, jadi jarang kita ketemu dan dia hidup di pohon-pohon. Dia predator juga. Dewi Zulfa pernah lihat undur-undur ya? Yang lain ada yang belum pernah lihat undur-undur? Karena kalau tinggal di metropolitan memang pasti jarang lihat undur-undur. Ada yang belum pernah lihat? Saya pernah lihat Pak, tapi udah lama. Udah lama. Waktu masih kecil. Oke. Ya sayangnya kita belum praktikum di lab ya, offline ya, kalau sudah bisa lihat undur-undur ya. Tapi kalau dicari saja nanti di foto, di posting di apa itu Google Drive yang sudah dibuat ya. Nanti untuk share dengan teman-teman yang belum pernah lihat undur-undur. Ya, ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Dan sampai ketemu bagi yang praktikum di P4 ya. Nah, dengan saya nanti siang jam 13. Jadi saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.